Assalamualaikum. Praktikum akupunktur peningkatan fungsi organ adalah praktikum kasus di mana dilakukan simulasi kasus akupunktur. Mahasiswa dibagi menjadi dua tim. Pada kasus pertama, tim A sebagai pasien dan tim B sebagai praktisi akupunktur. Dan pada kasus kedua sebaliknya, tim B sebagai pasien dan tim A sebagai praktisi akupunktur. Pada kasus 2, setelah dosen atau fasilitator memberikan kata kunci yaitu keluhan utama dan diagnosa sindrom, maka tim B mempersiapkan data-data apa saja yang harus ada, yang siap untuk diberikan ketika ditanya oleh praktisi, termasuk data-data pada pemeriksaan Wang Wen Wun Jie, kondisi lidah, nadi, sindrom organ Changfu, pemeriksaan titik khusus, dan lain-lainnya. Tim A setelah diberi kata kunci yaitu keluhan utama, maka diberi waktu untuk berdiskusi, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu ditanyakan kepada pasien. Tentunya pertanyaan yang mengarah pada salah satu sindrom dan yang menyingkirkan pada sindrom yang lain. Nah, ini sebuah tantangan bagi kedua tim. Dengan berbekal materi yang sudah dipelajari di kelas, simulasi kasus ini mewakili praktek nyata di lapangan. Praktikum offline ini dilakukan dengan bermain, bukan dengan bekerja. Tentu ada perbedaannya bermain dan bekerja. Dengan bermain, maka dilakukan dengan senang hati dan gembira. Simak dan perhatikan tayangan setelah ini. Lihatlah bagaimana suasananya, seperti dalam sebuah permainan, tapi dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan ilmu, dan jawaban yang diberikan pasien juga dengan ilmu. Perhatikan, beberapa kali ada suara riuh tawa sana-sini tapi tetap dalam koridor kesungguhan. Dan terbukti tim praktisi bisa mendiagnosa dengan baik sesuai kunci dari fasilitator. Aplaus untuk tim A dan tim B. Untuk diketahui bahwa video ini tidak menggambarkan keseluruhan perjalanan dari praktikum, tetapi hanya beberapa poin-poin penting saja, yang intinya untuk menunjukkan bahwa ada alur berpikir yang perlu dilakukan untuk menangani sebuah kasus akupunktur, mulai dari pemeriksaan Wang Wen Wun Jie, lalu penegakan diagnosa, kemudian prinsip terapi, pemilihan titik akupunktur dengan alasan yang sesuai dengan prinsip terapi, lalu anjuran dan saran. Saya nggak peduli sama berat badan, tapi saya capek. Kayaknya kaki saya terasa berat, jalan berat. Iya. Jadi badannya terasa lebih berat. Iya. Tangan berat badannya beberapa, tapi yang penting. Iya. Mulai kapan itu? Sudah lama. Sudah lama. Enggak. Oke. Ada 1 tahun? Oh, enggak, 3 bulan. Saya ya, beratnya ya. Hah? Beratnya 3 bulanan kan ya rasanya ya. Tapi kamu kan begitu udah lama sih. Dari bayi udah kayak begini. Dok, maaf, ibu saya ini intimidatif sekali. Saya kakaknya. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa itu badannya kok terasa berat? Apa sih yang dilakukan? Ada olahraga enggak? Enggak ada. Ada. Saya jangan kalau olahraga, jalannya capek. Jalannya susah. Kenapa bisa begini? Makan. Karena makannya Makannya suka apa? Sekarang dulu saya suka makan, sekarang saya jadi malas makan. Makan dikit aja langsung kayak penuh. Oke, sekarang sudah tidak suka lagi. Sekarang perutnya rasa penuh. Rasa penuhnya itu sesudah makan apa diem-diem aja udah rasa penuh? Jadi gini, saya pengen makan, suka manis sebenarnya. Tapi begitu saya makan, langsung rasanya penuh, terus jadinya kayak malas lanjutin gitu. Jadi nggak bisa makan banyak juga sebenarnya. Oke. Terus rasanya ada rasa enak apa rasa sakit? Ini yang lain tuh, ini ya bang, ini boleh diambil dulu kan? Ada tempatnya mana? Tempatnya nih. Ayo. Tempatnya. Ini pegang. Ayo Kak. Ayo. Ini berapa? Ayo. Ya. Berapa? Berapa? Bayar 20 positif. Ini bayar 20. Karena rasanya enak, Positif. sakit. Enak tekan. Enak tekan. Enak tekan. Enak tekan. Nih. Pegang 25. L berapa? Bayar 25 pegal karena saya suka duduk. Enak. Enak tekan. Ini 25 tadi kan? Sakit apa enak? Pegal. Belum. Sakit. Enggak sih, enggak terlalu sakit biasa aja. Enak tekan.
Oke, ini sudah beres semuanya. Bawa D, sekarang terlentang ya. Kita lihat titik yang depan. Pelan deh, agak kejatuh, bagnya kecil deh, dagangnya gede banget, agak ngobong bagnya. Yuk, periksa. Pasti jangan pengen dicoba satu. Ini kak, ini megang itu terus air terus. Ayo. Bunda mau cari apa? Titik Iwan. Titik Iwan. Oke. Mau di mana? Mau dari bawah? Iya. Sebutin. Apa itu? Kenal. Dalam positif. Enak. Enak, enak. Enak. Kain tiga. KI 3. Negatif. Negatif. KI negatif. Oh iya. Oke. Oh iya. Langsung Bunda ke atas. Jadi Bunda ke atas. Ayo ke atas. Ayo ke atas. Ke atas benar. 1, 2, 3. Baru. Enak, sini enak. Enak siapa yuk? Ini dasar tiga. Pasiennya tidur. Enak banget itu kayak apa? Tadi gak enak apa? Udah. Jadi enak tekan. Udah aja. Enak kayak macam gitu rasanya. Enak gitu. Respirasinya ada 24 kali. Kalau nadi sama tensi saya tidak pegang. Kalau suhu tubuhnya saya juga tidak pegang. Tapi yang jelas tadi ada info dia berat badannya 100 dengan tinggi 160. Kalau kita mau lihat 160 dikurangi 110, maka beratnya itu yang normal adalah 50. Nah dia ada 100, artinya 2 kali lipat. Ini masuk ke dalam kategori obesitas, ya. Riwayat alergi tidak ada, diagnosa medisnya sudah mendukung ada obesitas. Nah keluhan utamanya datang ke sini adalah rasa capek kaki dan badan, berat gitu. Ini berjalan sudah kira-kira 3 bulan. Kemudian dari hal-hal yang positif tadi ketemunya beliau makan manis, tidak teratur. Dia makan dingin, minum dingin, makan manis, makannya tidak teratur, tidurnya tidak teratur, mager. Ini adalah indikator-indikator yang tadi kita temukan. Kemudian BAB-nya ya ada makanan, tapi tidak tiap hari. Artinya kita eliminir bahwa itu ada potensi makanan. Yang ketemu adalah dia tidak berbentuk di pagi hari, BAB-nya tidak rutin. Kemudian kencingnya kalau siang dia banyak, tapi kalau malam 1 kali. Artinya bisa kita eliminir kalau 1 kali ya. Nah, keluhan tambahannya itu dia kalau jalan, kalau olahraga ngos-ngosan. Tapi kalau diem, dia tidak ada apa-apa. Oke. Riwayat penyakit yang lain tidak ada masalah. Oke. Kemudian dari inspeksinya semuanya menunjukkan semangatnya ada, ekspresi ada, sinar matanya masih bercahaya, tapi kompleksi wajahnya layu. Lalu itu apa? Kurang segar. Ya, kurang segar. Gantanyakan kok. Kan bukan aslinya. Udah aja ya, udah. Dikasih gratis kan. Bentuk tubuhnya gemoy. Gerak-geriknya agak lambat ya. Posisi tubuhnya masih normal. Kemudian bagian tubuh segala macam kita lihat ya ada masa minus 1-1. Artinya dia ada gangguan di situ ya. Kemudian hidung, telinga, mulut, kulit, rambut, keringat ini tadi tidak ditemukan sesuatu. Kemudian dari inspeksi lidah ini tampak ada fisur di tengah lidah. Kemudian ada tapak gigi dan lembab. Dari warnanya dia agak kemerahan masih. Tapi warna selaput lidahnya putih. Ketebalannya masih bisa kebaca di bawah, jadi mungkin dia medium. Kemudian kelembapannya ada. Nah, letaknya di situ tadi. Yang di balik lidah, venanya tidak ada, stasis, tidak terlihat warna keunguan. Nah, pada saat auskultasi dan ovaksi, suara bicaranya dia lemah. Suara nafasnya saya tidak mendengarkan, batuk, dahak, jahitan juga tidak ada. Dari penciuman, bau mulut, telinga, teriak, air sedikit yang mengganggu hanya bau tinja yang kadang-kadang bau busuk, tapi dia tidak tiap hari. Jadi kadang-kadang asumsinya kita eliminir juga sih retensi lembab, ya. Retensi makanan.
Kemudian dari penyakit yang dahulu tidak ditemukan, pola hidup ini yang mengganggu dia, tidak pernah olahraga, mager, kemudian dia main game dulu. Nah, pada saat main game ternyata dia menimbulkan rasa kekhawatiran yang berlebih. Dari pola tidur dan istirahat, dia tidurnya kurang karena sudah dini hari baru tidur. Tidak ditemukan gejala-gejala lain yang mendukung ke arah organ lain. Kemudian fungsi panca indera, fungsinya yang lain-lain tidak ditemukan sesuatu, matanya aja minus ya. Kemudian mulut tidak ada sesuatu, kulit juga tidak ada. Nah, pola makan tadi dia suka manis, cemilannya juga tepung dan manis. Kemudian dia makannya juga manis-manis, karbo ditambah susu. Karena susu itu yang paling penting kita gunakan untuk melihat dari kelembapan. Kemudian minuman dingin banyak setiap hari dan manis. Pola defekasi mixi tadi encer, bentuknya hancur, lembek, kemudian dia tidak ada darah, sehari sekali kadang-kadang. Buang air kecil dia banyak, lebih dari 5 kali, kalau malam 1 kali. Tadi ada yang lupa kepekatannya ya, kepekatannya. Terus dari kesehatan reproduksi kita tidak bahas karena beliau laki-laki. Kemudian hubungan seksual karena umurnya 17 kita anggap dia masih baik dan anak soleh, jadi kita hormati. Kalau sudah melakukan itu. Kemudian dari canggu tadi yang hati segala macam yang kita lihat, kita tanyakan juga tidak mengarah ke sana. Kemudian dari jantung tidak mengarah, perikardium tidak mengarah, cuma 5 yang spesifik, dari BAB-nya yang encer sama rasa berat di tubuhnya yang tadi dan jadi mager. Paru, ginjal tidak ada yang menunjukkan sesuatu, kandung empedu tidak, kemudian usus kecil tidak, sansio juga tidak, usus besar yang manifest dengan tadi BAB-nya yang bisa diare, bisa agak jelas ya gitu. Dan umumnya juga nggak terlalu signifikan, lambung juga tidak mengganggu. Kemudian dari palpasi nadi, nah tadi belum dipalpasi, kelihatan gitu. Karena sudah kering. Dari palpasi lokal karena tidak ada, jadi kita tidak lakukan. Nah, dari titik palpasi titik khususnya itu ketemunya di lambung sama usus besar, itu enak ditekan. Kalau di usus besar agak sedikit sakit, pegel aja. Kemudian di titik iwannya ST36 itu rasa pegel. Kemudian KI1, tadi rasanya apa KI1 agak pegel. Kemudian SP6 enak. KI1 nggak dicek ya? KI3 ya? KI3 ya, KI3 sama. Oke, jadi dari sini kami menyimpulkan dari temuan yang ada, lelaki 17 tahun datang dengan badan tidak enak, berat, kemudian tangan dan kaki, kemudian dilihat ada obesitas, disebabkan oleh sindroma defisiensi G4, disebabkan oleh PP3. PP3-nya tadi makanya tidak benar. Kemudian dia mager, tidurnya kurang, gitu. ICD-nya SNF70, di situ defisiensi G5. Tapi aku sebetulnya silakan Mbak Rin. Terapi akupunkturnya, Prinsipnya, oke, prinsip terapinya menguatkan G5. Yang mengajarkan makhluk ya, mengusir limbahnya. Kemudian titiknya BL20, ST36, BL21, BL20, BL21, ST36, SP6, CH6, REN4, REN12, SP. saya lakukan metodenya apa? Metodenya reinforcing, sedasi di REN12. Dan menurutku terapinya kurang banget 2 hal yang penting, which is tonifikasi di SP3 dan tonifikasi di PC7, karena itu titik tanah dan titik tanah titik tanah dari meridian limpa dan titik tanah dari meridian ibunya limpa, which is perikardium. Dengan kombinasi PC7 dan SP3 itu sangat reinforce si limpa. Terus untuk mengeliminir dari sindrom yang lain
bagaimana? Apakah yang sudah dilakukan oleh terapis ini sudah sesuai? Sudah sih. Apa sindrom yang lain apa untuk obesitas? Sindromnya ada ada 5. Ada 5. Panas di lambung, defisiensi limfa, defisiensi ginjal, ekses di limfa dan lambung, defisiensi limfa dan lembab. Apakah dari pihak terapis sudah menanyakan untuk menyingkirkan sindrom-sindrom yang lain itu? Bagaimana menurut pasien, tim pasien? Oh, sudah sih. Sudah menyingkirkan? Sudah mereka sediakan. Sudah sih. Sudah. Gadar di Akademi Akupunktur Surabaya. Yes, yes.